Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu. Saya ingin menyampaikan sebuah renungan mengenai rumah tangga. Bicara tentang rumah tangga, ada banyak persoalan yang terjadi. Ada banyak masalah yang cukup kompleks di dalam kehidupan kita. Ada yang menghadapi apa yang disebut pelakor, ada yang disebut dengan menghadapi perselingkuhan. Intinya bahwa hari-hari ini banyak rumah tangga Kristen yang berantakan dan hancur. Sisi lain, ada ibu istri yang sah, yang menangis, berharap suaminya bertobat, berharap bahwa sang pelakor itu atau yang orang-orang yang berselingkuh itu bertobat. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kadang justru ketika suami ketahuan berselingkuh, istri ketahuan berselingkuh, maka yang jadi adalah suami lebih bela sang pelakor daripada istrinya, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan perceraian, atau yang terjadi adalah rumah tangga yang dulu manis akhirnya hancur. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah capek, saya tidak bisa lagi ngomong banyak dengan suami saya, istri saya, atau pasangan hidup saya, karena saya rasa mereka sudah tidak mungkin terpisahkan, saya sudah menyerah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Yang pasti Anda harus berdoa terus sampai Tuhan melakukan satu. Tapi yang kedua, saya mau fokus kepada saudara-saudara yang mungkin terlibat dalam perselingkuhan atau disebut pelakor, karena saudara sedang berbuat sesuatu yang sangat menyakiti hati keluarga itu sendiri, dan yang kedua, Anda sedang menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang mungkin merasa aman berselingkuh, merasa aman untuk hidup di dalam ketidaksetiaan, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, akibat daripada perselingkuhan, akibat daripada kalau saudara masih memilih untuk hidup dengan pelakor atau hidup dengan orang-orang yang bukan merupakan pasangan saudara, mari saya baca firman Tuhan berkata begini. Amsal 11 ayat 29 berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Saya ulangi lagi, saudara-saudara, Alkitab ini bagus sekali, dia mengatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saudara-saudara, ada kalimat yang bagus dikatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya. Saya menarik definisi kata siapa yang merusak rumah tangganya, dikatakan akan menangkap angin. Nah, saya coba bahas dari kata siapa yang mengacaukan rumah tangganya. Ada dua pribadi di sini. Yang pertama adalah si pemilik rumah tangga itu sendiri. Suami istri sah. Kalau ada suami atau istri yang akhirnya berselingkuh, Anda sedang merusak rumah tangga Anda. Dikatakan Alkitab, Anda akan menangkap angin. Tapi juga orang luar, pihak ketiga yang merusak rumah tangga orang lain, itu juga dikatakan kamu juga akan menangkap angin. Pertanyaan saya adalah, Amsal mengingatkan kita bahwa perselingkuhan itu dilarang Tuhan. Perselingkuhan itu menghancurkan rumah tangga orang. Pelakor itu menghancurkan rumah tangga orang. Nah, apa akibatnya? Kalau saudara mungkin tidak lagi bisa dinasihati oleh istrimu, maka saudara minimal dengar firman Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang merusak rumah tangganya akan menangkap angin. Apa artinya? Artinya begini, kalau ada suami yang bikin rusak rumah tangganya dengan perselingkuhan, dengan pelakor, kalau ada istri berselingkuh dan merusak rumah tangganya, saudara masuk dalam satu kado yang saya sebut, kadomu adalah kamu menangkap angin. Nah, karena itu saudara, apa maksudnya? Saya coba bahas. Orang-orang yang hidup di dalam perselingkuhan, satu kata Alkitab, kamu bagaikan menangkap angin. Apa arti menangkap angin? Menurut Alkitab, kalau saudara merusak rumah tangga saudara, saudara berselingkuh, kelihatannya saudara menikmati seks, saudara menikmati indahnya dunia ini, tetapi Alkitab mengatakan sisi lain kamu sedang menangkap angin. Apa maksud menangkap angin menurut Alkitab? Kalau saudara baca, tapi sebelum saya bahas menangkap angin, saya kasih ingat saudara-saudara yang mungkin suami sudah bicara, istri sudah bicara, tapi saudara masih keras hati, masih menikmati perselingkuhan, masih menikmati indahnya bersama pelakor, atau siapapun itu. Pertama saya ingatkan saudara, bahwa Alkitab bilang sia-sia. Kenapa? Tuhan begitu
marah ketika orang melakukan atau menghancurkan rumah tangganya sendiri atau menghancurkan rumah tangga orang. Karena pertama, saudara harus tahu bahwa pernikahan itu dijadikan oleh Tuhan. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa artinya? Rumah tangga yang dikacaukan oleh siapapun, oleh suami kah, oleh istri kah, oleh siapapun, pertama Anda berhadapan dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Artinya tidak bisa dihancurkan. Jadi kalau ada yang menghancurkan, berarti Anda berhadapan bukan dengan hanya istri atau suami, tapi dari orang yang Anda selingkuhi itu, tetapi Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Hari ini saudara lolos, besok saudara lolos, tapi saya percaya satu waktu saudara tidak akan lolos. Ada banyak cerita mengenai perselingkuhan yang disembunyi begitu rapi, begitu rapat. Hari ini muncul di media sosial, hari ini muncul di kantor polisi. Apa artinya? Kalau saudara berpikir bahwa saudara berselingkuh, saudara menghancurkan rumah tangga orang hanya karena saudara berhadapan dengan manusia, yaitu pasangan suami istri itu sendiri, Anda salah, Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa Alkitab dalam tadi dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara yang merusak rumah tangga orang, kata Alkitab seperti apa? Menuai angin. Apa artinya? Menurut Alkitab, kata menuai angin itu memiliki arti sia-sia. Saudara kalau lihat Pengkhotbah 1 ayat 14 mengatakan gini, aku telah melihat perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seperti orang menjaring angin, saudara-saudara, demikian dengan orang yang merusak rumah tangga dikatakan Anda hanya akan berhadapan dengan Tuhan pastinya, tapi yang kedua, Anda seperti melakukan sebuah pekerjaan, seperti orang menggunakan jaring ikan untuk menangkap angin. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan orang yang merusak rumah tangganya, atau orang lain yang mungkin merusak rumah tangga Anda, dengar baik-baik, siapapun Anda, dimanapun posisi Anda, kalau Anda pelakor, Anda yang merusak rumah tangga orang, atau suami sendiri, atau istri sendiri, saudara dengar, Alkitab mengatakan, apapun yang kamu lakukan itu seperti orang menjaring angin. Sia-sia. Saudara-saudara, saya tanya saudara, kalau saudara berpikir selingkuh itu hanya untuk sebuah kesenangan, yaitu sebuah seks misalnya, atau hubungan seksual, maka saya kasih tahu saudara, sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kenikmatannya hanya berlaku 5 menit. Setelah itu, Anda merasa tertuduh, Anda merasa tidak tenang, Anda merasa hilang damai sejahtera. Saya meyakini orang yang berselingkuh itu di sisi lain dia merasa nikmat, tapi di sisi lain dia tertuduh, tidak bisa tidur, takut dapat tangkap dan sebagainya. Jadi saya kasih tahu saudara, Alkitab sudah bilang para orang yang merusak rumah tangganya sia-sia. Yang kedua, kata sia-sia itu artinya begini, ketika saudara menjaring angin seperti menjaring dengan jaring ikan, Anda tidak dapat apa-apa. Apa artinya? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, contoh yang gampang kalau orang berselingkuh, Anda tidak dapat apa-apa. Satu, menurut survei katanya, orang yang berselingkuh itu, dia hanya karena bermasalah dengan pasangannya, dan dia cari apa yang tidak dia dapat di pasangannya. Yaitu, misalnya ketenangan dan sebagainya. Dia mungkin dapat di saudara, dia dapat kesenangan, tapi ingat, sisi yang lain mereka ada ikatan emosional. Kalaupun dia tidak ingat istrinya, dia ada anaknya. Kalaupun dia dengan saudara, mungkin dia hanya ada di sisi-sisi ketika dia ada masalah. Tapi ketika pemulihan terjadi, Anda akan ditinggalkan. Kalau begitu, orang yang merusak rumah tangganya dan yang ingin merusak rumah tangga orang lain, itu sia-sia. Yang kedua lebih berbahaya juga seperti poin pertama, Anda berhadapan dengan Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan dalam Hosea 8 ayat 7, sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu juga tidak. Dikatakan bahwa angin itu bicara tentang badai. Hosea mengatakan sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Jadi orang-orang yang merusak rumah tangganya, Anda sedang mengundang badai. Yang saya suka dari Hosea 8 ayat
7 dikatakan bukan angin biasa. Mereka yang bermain dengan angin katanya menuai badai, atau lebih tepat menurut Hosea dia menggunakan kata puting beliung. Kita tahu bahwa puting beliung itu menghancurkan rumah, menghancurkan pekerjaan. Misalnya kalau itu sawah, dia hancurkan sawah. Kalau itu kebun, dia hancurkan kebun. Kalau itu puting beliung, dia akan hancurkan semua yang kau bangun. Misalnya rumah kah, ada sepeda motor di situ dia angkat. Saya pernah nonton televisi, ada binatang yang diangkat utuh-utuh, ada mobil yang diangkat utuh-utuh. Apa artinya, saudara? Semua yang dibangun oleh manusia, kalau puting beliung itu datang, ya kalau saudara lihat di film-film luar negeri itu, mobil diangkat, hancur, berantakan, rumah yang begitu mewah, hancur, luar biasa. Apapun yang ada di isinya, di dalamnya hancur. Semua yang dibangun seperti sia-sia, dan badai itu menghantam, seolah mengatakan, kamu kerja puluhan tahun, tapi semua akan saya hancurkan. Saya kasih tahu saudara, orang yang merusakkan rumah tangganya, baik keluarga itu sendiri atau merusak rumah tangga orang lain, maka dengar, Alkitab mengatakan engkau sedang mengundang puting beliung. Apapun yang engkau bangun, rumah tangga kah, apalagi usaha kah, bisnis kah, apalagi, semua akan berakhir hancur. Karena yang Anda tuai nanti adalah puting beliung. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan masih bicara lewat hambanya, kalau Tuhan masih bicara lewat istri kita, kalau Tuhan masih bicara lewat firman Tuhan, mungkin kita perlu sadar. Karena apa, saudara-saudara? Karena akan datang puting beliung. Mungkin saudara lihat bahwa banyak orang berselingkuh, tadinya kaya, hari ini miskin, melarat. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang sukses, entah dia di jabatan pemerintah kah, di jabatan politika, tapi hancur. Kenapa? Karena mereka sedang bikin rusak rumah tangganya. Oleh karena rumah tangga itu adalah milik Tuhan. Karena Alkitab tadi bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Artinya tidak boleh dirusakkan. Berarti kalau ada yang merusaknya, pertama dia berhadapan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, Alkitab mengatakan dia menuai angin. Lebih tepat puting beliung. Saya tidak mau karir yang kau bangun hancur hanya gara-gara rumah tanggamu hancur. Saya tidak mau anak-anakmu hancur hanya karena rumah tanggamu engkau merusaknya. Semua akan dirusakkan oleh puting beliung. Entah oleh karena persoalan, entah oleh karena puting beliung sakit penyakit, oleh karena puting beliung media yang akan mempermalukan kita dengan persoalan-persoalan ini, ataukah polisi yang akan menggerebek kita dan menangkap kita. Itu merupakan puting beliung. Karena itu saya ingatkan, saudara-saudara yang ada di titik ini, yang merusak rumah tangga orang, dengar baik-baik, bertobat sebelum puting beliung itu datang. Bertobat sebelum puting beliung itu menghancurkan semua yang kau bangun selama ini. Karir, jabatan, pangkat, kedudukan akan hancur. Karena itu saya kasih ingat sekali lagi. Mereka yang coba-coba ingin merusak rumah tangga, mereka yang juga dari luar yang merusak rumah tangga seseorang, ingat. Anda berhadapan dengan Tuhan. Anda berhadapan dengan yang kedua, puting beliung. Karena itu saya berharap kiranya renungan ini mengingatkan kita, Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin seorang ibu kah, seorang bapak kah sedang ada di titik ini. Mari kita berdoa supaya minimal pasanganmu bertobat. Yang kedua, engkau sendiri harus berhati-hati, dan saya pun berhati-hati karena perselingkuhan menghancurkan banyak hal. Ada pendeta yang akhirnya hancur pelayanannya, dihantam puting beliung setelah ketahuan berselingkuh. Apa artinya? Saudara-saudara, mereka yang merusak rumah tangga orang, itu seperti menabur angin, menabur puting beliung. Apa artinya? Semua yang kita lakukan pasti menuai. Entah itu angin sepoi-sepoi, tapi satu waktu angin sepoi-sepoi itu berubah menjadi puting beliung. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap orang yang sedang menangis karena rumah tangganya sedang dirusak orang lain, rumah tangganya sedang dihancurkan orang lain, atau rumah tangganya sedang dihancurkan pasangan hidupnya sendiri. Tuhan kuatkan mereka bahwa selama mereka setia, ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, hamba berdoa untuk mereka yang sudah putus asa. Tuhan tolong, bahwa kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap pada Engkau Tuhan, dan bergantung padamu. Mereka yang sedang putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, hamba berdoa Tuhan,
ajar mereka bahwa mereka masih punya Tuhan. Selama mereka masih punya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi dan kemenangan. Dan yang terakhir, hamba berdoa untuk setiap mereka yang masih bermain di seputar hal ini. Tuhan Yesus sadarkan, mereka manusia biasa, lemah. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya benar-benar mereka ingat akan firman Tuhan. Dan mereka sadar, sebelum segala sesuatu menjadi penyesalan, sebelum segala sesuatu berubah menjadi penyesalan, sebelum badai puting beliung itu menghantam mereka, Tuhan sadarkan kami, sadarkan mereka, sehingga benar-benar semua yang kami bangun tidak menjadi sia-sia. Semua yang kami bangun akan dinikmati oleh keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa tulis di sini. Atau kalau ada hubungan dengan renungan ini, saudara bisa usul apa yang harus saya sampaikan, sehingga mungkin memberkati, menguatkan orang lain. Dan kalau saudara ada di titik ini, sekali lagi saya mau saudara komen di sini, di bawah ini, di bawah video ini. Saudara bisa klik like, share, berbagi, supaya banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan, atau mungkin banyak orang juga ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Sampai jumpa, saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. Kiranya video ini memberkati saudara. Shalom, God bless you. Tuhan memberkati.